Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam acara Sapaan Majelis pada hari ini Jumat 23 Oktober 2020. Kami berharap kita semuanya dalam keadaan yang sehat. Pada hari ini, bacaan kita diambil dari Ulangan 9 ayat 1 sampai 29, dilanjutkan Ulangan 10 ayat 1 sampai 11. Saya mohon nanti Bapak Ibu bisa membaca secara lengkap di rumah sendiri-sendiri. Dari perikop ini saya memberi judul renungan kita adalah Pemimpin Keluarga Allah. Di Indonesia ada seorang tokoh kepemimpinan yang sangat terkenal dengan 3 prinsip dasar kepemimpinan, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Bapak, Ibu, dan saudara pasti kenal siapakah beliau? Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, seorang pemimpin itu harus melaksanakan 3 prinsip dalam memimpin. Yang pertama, ing ngarsa sung tulodo. Artinya, pemimpin harus mampu menjadikan dirinya pola panutan bagi orang-orang yang dipimpinnya melalui sifat dan perbuatannya. Ing madya mangun karsa. Artinya pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang dipimpinnya. Dan tutwuri handayani artinya pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang di bawahnya berani berjalan di depan dan sanggup memikul tanggung jawab dalam mengemban tugas-tugasnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bacaan perikop kita hari ini berisi tentang perjalanan Musa memimpin bangsa Israel menuju Kanaan. Secara singkat, isi perikop menceritakan tentang ketakutan dan kegentaran bangsa Israel terhadap bangsa Kanaan. Bangsa Israel kesal karena menghadapi keperkasaan orang-orang Kanaan dan kekuatan bangsa tersebut dengan kota-kotanya yang berkubu, sehingga tidak mudah untuk ditaklukkan oleh bangsa Israel secara militer. Hal ini menyebabkan bangsa Israel terpaksa harus mengembara selama 40 tahun di padang gurun. Keadaan ini membuat bangsa Israel marah dan bersungut-sungut, menyalahkan Allah, seakan-akan Allah tidak mau menolong mereka. Sungut-sungut bangsa Israel inilah menyebabkan Allah marah. Allah tidak berkenan kepada bangsa Israel, sehingga Allah bermaksud memusnahkan bangsa Israel. Apa yang dilakukan Musa menghadapi situasi ini sebagai pemimpin bangsa Israel? Musa prihatin, sehingga beliau berpuasa selama 40 hari 40 malam untuk meminta belas kasih Allah agar bangsa Israel tidak dimusnahkan. Musa berjuang bagi bangsa Israel agar memperoleh pengampunan dari Allah. Dan akhirnya karena usaha Musa inilah bangsa Israel memperoleh pengampunan dan belas kasih Allah melalui perjanjian yang ditulis pada 2 loh batu baru. Dan bangsa Israel masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan. Dari kisah ini kita diajak belajar tentang keteladanan seorang pemimpin seperti Musa yang layak untuk dicontoh. Apa sih keunggulan dari Musa sehingga seorang pemimpin layak untuk mencontoh beliau? Ada beberapa hal
yang istimewa dari Musa sebagai seorang pemimpin. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin, Musa mau berkorban bagi bangsanya. Musa selalu menyediakan segala yang Tuhan perintahkan, dan beliau selalu memikirkan serta berdoa untuk kepentingan bangsanya. Yang kedua, Musa sangat mengenal hati Tuhan. Bahkan saat Tuhan marah, Musa tahu apa yang harus dilakukannya. Sehingga Musa datang mengajukan permohonan ampun atas bangsa Israel tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini, bulan Oktober, merupakan bulan yang membahagiakan bagi keluarga-keluarga di lingkungan gereja kita. Karena bulan ini merupakan bulan keluarga. Di bulan keluarga ini, setiap keluarga diharapkan dapat merefleksikan karya Allah yang menyertai, memberkati, dan melindungi keluarga dalam mengayuh bahtera kehidupan. Keluarga adalah sebuah persekutuan yang menjadi lambang persekutuan hidup antara Allah dengan umatnya, di mana Allah menjadi pemimpinnya. Hari ini kita akan belajar dari teladan Musa sebagai seorang pemimpin bangsa yang besar dalam menghadapi perjalanan menuju tanah Kanaan. Bagaimanakah teladan Musa ini diterapkan dalam kehidupan kita sebagai pemimpin keluarga? Dalam sebuah keluarga, orang tua, bisa ayah atau ibu, yang mengambil peran sebagai pemimpin. Kalau tidak ada ayah, berarti ibu yang mengambil peran sebagai pemimpin. Beliau menjadi teladan secara karakter maupun rohani bagi keluarganya. Bagaimanakah tanggung jawab pemimpin keluarga Kristen atau keluarga Allah? Saya mencatat ada beberapa tugas dan tanggung jawab dari seorang pemimpin keluarga Kristen. Yang pertama, tugas pemimpin keluarga Allah adalah memimpin kepada jalan keselamatan dan jalan kebenaran. Orang tua harus bertanggung jawab sebagai seorang imam untuk memastikan seluruh anggota keluarganya ada pada jalan keselamatan. Orang tua juga harus mengawasi pertumbuhan iman dari anggota keluarganya. Hal ini harus diawali dari diri orang tua itu sendiri, yang memastikan bahwa dirinya sudah berada pada jalan keselamatan dan jalan iman tersebut. Artinya bahwa orang tua itu harus menjadi teladan. Nah, sebagai contoh sederhana, orang tua harus mengajarkan teladan firman Tuhan pada anak-anaknya sejak dini. Mendorong anggota keluarga agar tidak malas untuk beribadah atau pergi ke gereja. Rajin mengikuti PA atau doa keluarga. Nah, saya memberikan apresiasi kepada Komdat Salut yang merancang PA keluarga. Kami merasakan bahwa dengan program ini membantu keluarga di dalam merefleksikan firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga. Tugas pemimpin keluarga yang kedua adalah pemimpin keluarga Allah harus memberikan rasa aman. Kehadiran orang tua seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman pada semua anggota keluarga, bukannya malah menimbulkan ketakutan. Rasa aman itu tidak hanya pada dimensi jasmani saja, yaitu tercukupinya kebutuhan anggota keluarga, tetapi juga pada dimensi roh, yaitu iman orang tua yang memberikan rasa aman, serta dimensi jiwa, yaitu bagaimana kehadiran orang tua memberikan kebahagiaan bagi keluarga. Nah, ada satu kisah dari keluarga yang memberikan kesaksian bahwa masa pandemi ini ternyata memberikan dampak positif pada keluarganya. Karena pandemi ini ternyata bisa memulihkan hubungan keluarganya. Yang dulunya orang tua hanya bertemu 1 minggu sekali,
bahkan lebih. Tetapi karena masa pandemi ini orang tua harus berada di rumah, maka dengan adanya orang tua berada di rumah, komunikasi menjadi baik, sehingga kekakuan yang dirasakan keluarga ini menjadi pulih, hubungan menjadi hangat, akrab, dan intim. Nah, itu sebagai contoh sederhana bagaimana rasa aman dalam keluarga itu bisa muncul karena kehadiran orang tua. Yang terakhir, pemimpin keluarga Allah harus memiliki persekutuan yang nyata dengan Tuhan dalam doa dan juga pembacaan firman Tuhan. Karena dengan hal itulah orang tua akan terus dimampukan untuk melakukan semua tanggung jawabnya. Doa bukanlah sekedar kewajiban yang Tuhan berikan kepada kita, melainkan merupakan kehendak dan keinginan Tuhan. Merupakan kerugian besar jika kita mengabaikan doa, karena berkat rohani yang Tuhan sediakan kepada orang yang berdoa sangatlah besar. Demikian membaca Alkitab secara rutin juga harus dilakukan, karena setiap kehendak Allah, setiap kesaksian tentang Allah tertulis di dalam Alkitab. Sebagai orang yang mengaku percaya kepada Allah, penting untuk membaca Alkitab setiap hari. Karena dengan membaca Alkitab, iman kita menjadi kuat, hati kita akan damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, Tuhan mengingatkan tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai pemimpin keluarga Allah. Semoga Tuhan memampukan kita untuk mengayuh bahtera kehidupan keluarga kita masing-masing dalam melewati masa sulit saat ini. Selamat merawat keluarga bersama Allah. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita akan berdoa. Ya Bapa, jika kami harus menjadi pemimpin keluarga, kami mohon penyertaan-Mu. Mampukan kami mengikuti teladan Musa sebagai pemimpin bangsa yang senantiasa dekat dan mengenal hati Tuhan. Jika Musa mengerti mana yang baik bagi bangsanya, kiranya kami juga boleh mengerti kehendak-Mu untuk keluarga kami. Tolong keluarga kami supaya menjadi keluarga yang berkenan di hadapan-Mu, keluarga yang senantiasa memuliakan nama-Mu. Kami sadar, kadang kami lalai terhadap tanggung jawab terhadap keluarga kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu, karena kami tahu Engkau adalah pemimpin bagi keluarga kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin.